Honda merupakan merek asal Jepang yang memiliki sejarah prestasi yang panjang, mesinnya yang powerful, dan memiliki ketahanan yang kuat. Maka tidak heran mereka banyak memenangi ajang balapan dari Super GT hingga F1. Dari beberapa balapan tersebut, Honda beberapa kali mengeluarkan mobil prototipe yang dipadukan dengan ketahanan mesin, menyebabkan dominasi mobil racikan Honda selama di ajang balapan itu, seperti Honda RA300 bermesin V12 sebagai penyempurnaan RA273 diperkenalkan akhir musim tahun 1967 sebagai persiapan musim tahun 1968. Salah satu mesin V12 dibenamkan ke dalam Honda RA300. Suaranya seperti ini. Menarik bukan? Di tahun segitu bahkan sudah menggunakan teknologi injeksi yang membuat mesin ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Di kelas mesin V8, Honda XV10 GT merupakan prototipe car penerus langsung dari Honda NSX GT generasi pertama dan berkompetisi di seri balap Super GT Jepang. Berkompetisi dari tahun 2010 hingga akhir tahun 2013. Ini salah satu mesin V8 Honda yang berkompetisi ajang Super GT. Suaranya seperti ini. Dari kedua penjelasan itu, mungkin kalian terbenak mengapa Honda tidak membuat mesin V8 di mobil sport produksi massal mereka, dan apa dasar mereka tidak membuat mesin V8 di mobil jalanan mereka. Sebelum ke inti pembahasan, klik tombol subscribe dan share video ini agar channel ini dapat berkembang serta dapat mengedukasi mengenai otomotif mobil. Yang pertama, kalian sudah tahu bahwa Honda terkenal brand image yang lebih mengutamakan efisiensi bahan bakar di lini mobil produksi massal mereka. Mesin V8 cenderung lebih boros daripada mesin yang lebih sedikit silindernya. Mereka memilih untuk menyempurnakan mesin B-Series dan K-Series selama bertahun-tahun, memiliki 4 silinder inline atau 6 silinder konfigurasi V di Accord dan NSX, dapat menghemat lebih banyak ruang dan berat mobil menjadi ringan. Hal ini menyebabkan mereka tidak terlalu membutuhkan mesin V8 di mobil produksi massal mereka. Bahkan di model terbaru Honda telah menggeser mesin V8 diganti dengan 4 silinder inline turbo dipadukan beberapa teknologi F1 di dalamnya. Tenaga yang dihasilkan 4 silinder inline turbo bisa menyamai mesin V8. Jadi, menurut mereka, lebih mengutamakan efisiensi bahan bakar dibandingkan suara yang gahar tetapi boros. Pengembangan mesin V8 diketahui membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membantu riset serta pengembangan. Karena desain mesin konfigurasi V membutuhkan lebih banyak komponen serta teknologi untuk menjaga keseimbangan, efisiensi, keandalan mesin, dan kinerja yang baik. Selain itu, biaya produksi untuk mesin V cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mesin 4 silinder. Oleh karena itu, biasanya produsen mobil mempertimbangkan faktor biaya yang dikeluarkan ketika memutuskan untuk mengembangkan atau menggunakan mesin konfigurasi V. Lagi-lagi Honda mungkin lebih fokus untuk jalan aman dan lebih fokus mendevelop inline 4 dengan teknologi mutakhir yang dianggap lebih penting atau lebih menguntungkan pasar produksi massal mereka. Di Jepang, diberlakukan suatu peraturan atau regulasi ketika dipasarkan mobil tersebut, output performanya tidak boleh lebih dari 276 horsepower. Kenapa di Jepang memberlakukan peraturan ini dan mengapa peraturan ini dibuat? Kisah ini berawal pada tahun 1940-an. Terdapat kekhawatiran di masyarakat Jepang terhadap banyaknya korban luka, bahkan kematian akibat dari kecelakaan kendaraan beroda 2 maupun beroda 4. Pada tahun 1989, Japan Automobile Manufacturers Association yang disingkat JAMA memunculkan sebuah kebijakan, yaitu Gentleman's Agreement. Ini adalah buah dari rasa keprihatinan Soichiro Toyoda, ketua umum JAMA pada saat itu. Mayoritas pabrikan otomotif anggota JAMA
menandatangani kesepakatan Gentleman's Agreement. Isi dari kesepakatan itu adalah membatasi performa mobil di Jepang yang tidak lebih dari 240 PS atau 276 horsepower, dan kecepatan maksimum pada mobil dibatasi tidak lebih dari 180 km per jam. Hanya saja, performa pada mobil diberi limiter dan bisa lepas kalau diinginkan. Beberapa pabrikan di Jepang paham soal ini, namun tetap ikut aturan tersebut demi menjaga kesepakatan dan nama baik Jama. Sederet mobil-mobil jenis fenomenal yang potensi performanya diam-diam lebih dari 240 horsepower apabila limiter pada mobil tersebut dilepas. Alasan lain mengapa Honda tidak membuat mesin VX yaitu regulasi emisi Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi emisi semakin ketat di banyak negara, khususnya di negara Eropa. Mesin VX umumnya menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan mesin yang bersilinder sedikit, sehingga kurang sesuai dengan arah apa yang diambil Honda dan mengurangi jejak emisi karbon serta mengikuti peraturan regulasi tersebut.